Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Fitriani Helmisa dengan NIM 22152411 dari Teknik Komputer dan Informatika D4 kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perkalian matriks paralel dengan MPI. Presentasi individual tugas P13 yang memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Terdistribusi Praktek. Yang pertama, ini adalah merupakan ringkasan umumnya. Program ini adalah implementasi perkalian matriks paralel menggunakan MPI atau Message Passing Interface, yang dimana tujuannya adalah untuk mempercepat proses perkalian matriks dengan membagi beban kerja ke beberapa proses atau core CPU secara bersamaan. Nah, untuk secara umumnya, secara garis besar, program ini melakukan hal-hal yang dimana yang pertama, inisialisasi MPI, yang dimana itu menyiapkan lingkungan untuk komputasi paralel. Yang kedua, proses master, rank 0, yang dimana membaca dua matriks dari file.csv. Yang ketiga, memeriksa apakah dimensi matriks valid untuk perkalian. Lalu yang ketiga, dia membagikan broadcast data matriks ke semua proses lain atau worker. Nah, lalu untuk semua proses, yaitu master dan worker, di mana mereka menerima data matriks dan juga membagikan baris-baris matriks pertama untuk dikerjakan oleh masing-masing proses, melakukan perhitungan perkalian matriks untuk bagian barisnya masing-masing. Lalu hasil dikumpulkan kembali ke master. Nah, proses worker mengirimkan hasil perhitungan bagiannya kembali ke proses master. Nah, jika proses master sudah menerima semua hasil dan menyusunnya, jadi satu matriks hasil akhir. Lalu untuk finalisasi yang dimana proses master menyimpan matriks hasil ke dalam file .csv baru dan mencetak waktu eksekusinya. Lalu tidak lupa untuk menutup lingkungan MPI. Nah, lalu di sini ada fungsi untuk cek file access. Ini tuh mengecek apakah file ada, fungsi untuk membaca apakah file tersebut ada dan bisa dibaca gitu, dalam mode baca. Ya. Lalu ada fungsi read matrix from CSV, yang dimana fungsi ini membaca data dari file CSV-nya dan mengubah tersebut menjadi matriks integer. Lalu ada fungsi write matrix.csv, yang dimana itu fungsi untuk menyimpan matriks hasil ke dalam file CSV. Nah, ini tuh yang paling unik menurut saya. Paling unik dikarenakan di sini itu membuat nama file unik. Dia mencari nama file yang belum ada di dalam folder hasil perkalian matriks. Dengan pola formatnya itu hasil underscore output underscore matrix underscore n CSV. Nah, dia itu akan terus menaikkan angka nih sampai menemukan nama yang belum terpakai. Lalu fprint dia akan menulis setiap elemen matriks ke file, lalu nambah koma di antara kolom dan karakter baris baru di akhir setiap baris. Nah, ini ada fungsi main, fungsi utamanya dari program ini, yang dimana untuk tahap pertama ada inisialisasi dari MPI. Nah, ini ketiga ini ya, ini inisialisasi dari MPI. Nah, untuk MPI init itu wajib dipanggil di awal setiap program MPI. Lalu ada MPI comrank. Nah, setiap proses yang menjalankan program ini, dia akan dapat ID unik yang disebut rank. Nah, untuk proses master biasanya memiliki rank sama dengan 0. Lalu untuk MPI comsize, ini untuk mendapatkan jumlah total proses yang sedang berjalan. Lalu ada nih, if rank sama dengan 0, itu tahap persiapan oleh proses master. Nah, ini proses master. Nah, ini tuh proses ini memastikan bahwa tugas-tugas ini hanya dilakukan oleh satu proses, yaitu si proses master ini. Nah, lalu tugasnya apa sih untuk proses master? Yang pertama, dia akan membuat directory. Nah, buat directory. Atau memastikan nih folder hasil perkalian matris ini ada atau tidak untuk menyimpan outputnya nanti. Lalu tugas dia itu membaca file matriks. Nah, ini sebetulnya ada juga matriks yang tidak 100 kali 100. Cuman sini saya sedang mengaktifkan yang 100 kali 100. Jika ingin coba ya ini bisa tidak di komen. Lalu ininya di komen. Nah, seperti itu. Nah, untuk matriks-matriks ini, nanti untuk matriks yang pertama ini, misalnya yang kelas 1,
ini akan masuk ke matriks 1. Variabel matriks 1, variabel 2 akan masuk ke variabel matriks 2. Lalu, nah, untuk memeriksa syarat perkalian matriksnya, jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah matriks kedua, itu juga di sini dicek. Oh. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan, maka program akan dihentikan. MPI abort. MPI abort ini. Nah, ini nih. Lalu, setelah itu, dia akan broadcast data dari master ke semua worker. Nah, ini nih. Dari master, semua worker. Jadi, untuk MPI broadcast ini, proses komunikasi satu ke semua. Nah, nanti rank 0 ini ngirim data ke semua proses lain, termasuk dirinya sendiri, gitu, dalam MPI com word. Lalu, di sini proses master itu memberikan dimensi matriks dan isi dari kedua matriks input ke semua proses worker. Nah, nantinya proses worker lain memiliki salinan matriks yang sama persis dengan yang master. Lalu, di tahap 4, pembagian kerja dan kalkulasi paralel. Nah, ini. Nah, kalau di sini, ini tuh baris dari matriks pertama dibagi untuk semua proses atau size. Jika tidak habis dibagi jumlah proses, maka proses pertama akan dapat satu baris ekstra untuk dikerjakan. Lalu, di sini juga ada start and end row. Nah, ini. Yang dimana ini tuh membagi jatah untuk setiap prosesnya. Dan ada juga loop perkalian. Oke. Lalu untuk tahap kelima, ada pengumpulan hasil. Nah, ini langsung saya ke sini. Pengumpulan hasil. Dari sini, ini tuh proses worker yang bukan rank 0 mengirim setiap baris hasil yang telah dihitungnya dari proses master menggunakan MPI send. MPI send. Nih. Nih. MPI send. Lalu, untuk proses masternya, dia menerima baris-baris hasil dari setiap worker menggunakan MPI receive. Nah, lalu master ini menempatkan baris yang terima ke posisi yang benar ke dalam matriks result miliknya. Nah, jika sudah selesai, matriks master tadi akan berisi hasil perkalian yang lengkap. Terakhir, untuk finalisasi, ini hanya proses master yang mencatat total waktu eksekusi dan menulis matriks hasil akhir ke file CSV. Lalu, dia menggunakan MPI finalize untuk dipanggil di akhir program untuk mematikan lingkungan MPI. Baik itu untuk tahap-tahapnya dari program penghitungan perkalian menggunakan MPI. Baik untuk strategi dan algoritma, yang distribusi yang saya gunakan itu ada row-wise distribution strategy, yang dimana itu ada konsep dasar matriks A dikali dengan matriks B yang akan menghasilkan matriks C, juga menggunakan dynamic load balancing algorithm, yang dimana dia tadi sudah saya jelaskan, dia setiap workernya itu mendapatkan proses yang sama jumlahnya. Lalu ada docker compose.yml yang dimana ini tuh adalah file konfigurasi docker compose.yml yang dimana tujuannya untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi container docker. Nah, dapat dilihat ya, sini ada 4 container yang dimana ada master, worker 1, worker 2, dan worker 3. Nah, lalu di sini ada docker file. Nah, lalu di sini ada run MPI.ps1 yang dimana untuk script ini adalah sebuah automation script yang dimana untuk mengotomatisasi seluruh alur kerja dalam menjalankan program MPI di dalam lingkungan Docker, mulai dari membangun cluster, mengkompilasi kode, sampai menjalankan programnya. Nah, dengan script ini, saya tidak perlu lagi buat ngetik kayak Docker exe atau Docker compose dan lain-lain, karena setiap perintahnya itu sudah ada langsung di script ini. Jadi cukup menjalankan satu file .ps1 dan bakal semuanya keeksekusi secara berurutan. Nah, sekarang lalu saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Untuk matriks 1000 kali 1000 tadi itu ini saya lihat, wah, lihat ini ada 1000 baris dan 1000 kolom. Scroll aja nge-like ya tadi. Baik, nah jangan lupa untuk wait. Oh ya, ini jangan lupa diubah size max-nya jadi 1000. Awalnya kan tadi 100 ya, kalau nggak diubah nanti error. Nah, dan juga
Nih, nah ini untuk yang mudah, menengah, dan ini yang susah. Nah, ini yang 1000 kali 1000. Oke, sekarang kita coba aja untuk jalankan. Nah, ini dia mulai memproses. Lumayan ya. Nah, sekarang tambah naik execution time-nya jadi 14 detik. Jadi yang 10 detik. Oke, kita belum selesai. Nah, ini hasilnya. Nah, sebenarnya ini scroll nggak berani cepet banget nanti like gitu. So, baik, mungkin untuk presentasi mengenai pakaian matriks menggunakan MPI ini saya cukupkan sampai di sini karena tadi sudah memenuhi semua persyaratan yang harus dipresentasikan, yakni membiarkan strategi atau algoritma yang digunakan, lalu demonstrasi menggunakan sampel data berdasarkan tingkat kompleksitas yang mudah, menengah, dan sulit. Lalu saat demonstrasi saya sudah menjelaskan secara bertahap bagaimana dia dijalankan. Execution time juga tadi ada. Uh, untuk penjelasan kode juga saya sudah jelaskan secara detail. Apa saja struktur kode juga saya sudah jelaskan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa diberi like, komen, jangan di-share karena saya masih belajar. Oke, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.